Ya, saya juga tidak membayangkan bisa bisa mendapat kesempatan untuk meraih beasiswa namanya Chinese Government beasiswa Scholarship. itu berarti ya? Chinese Government Scholarship ke Tiongkok. Tapi bagi saya yang menjadi hal dasar bahwa bagi santri misalnya itu sudah terimajinasi dengan asin sina utlubul ilmah walau bisin. Walau bisin. Itu hadis ya? Ya, asli, otentik. Apa namanya walaupun doib ya, kualitasnya itu harus kita cek lagi. Tapi ada beberapa pakar hadis mengatakan bahwa kalau misalnya kebenarannya bisa dibuktikan sekarang, itu bisa menjadi mendekatkan kepada bahwa hadis itu benar adanya gitu. Karena kita lihat peradaban hari ini. Peradaban hari ini maju sekali ya. Maju, Tiongkok, negara tirai bambu. Nah, iya, tirai bambu itu era-era dulu karena tirai bambu sekarang dikiaskan sebagai negara yang tertutup, mereka terbuka sekali sekarang. 5G sekarang. Bukan hanya komunis tapi kapitalis kalau bagi saya. Sekarang kapitalis. Iya, karena mereka bisa beradaptasi secara ekonomi makro dan ini bisa menyesuaikan dengan ekonomi mikronya gitu. Kayaknya seru kalau kita bahas Islam di Tiongkok. Nah, kan kita sering dengar nih tentang Islam yang dibantai itu dalam pemberitaan Uyghur suku Uyghur. Itu sebenarnya pemberitaan di Tiongkok sendiri bagaimana itu, Ustaz? Kapasitas saya sebenarnya bukan juga kapasitas sebagai orang yang paham betul ya tentang kasus suku Uyghur. Memang suku mayoritas di Tiongkok itu adalah suku Han namanya. Makanya bahasa Mandarin kalau di sana disebutnya Hanyu. Han itu suku Han yang suku mayoritas yang ada di Tiongkok. Nah, kurang lebih ada 52 suku minoritas yang ada di Tiongkok termasuk suku Uyghur. Kalau kita lihat suku Uyghur sendiri itu perawakannya itu berbeda dengan orang Cina. Dia itu lebih dekat ya, muka, wajah, kemudian lebih cara dekat berbicaranya lebih dekat ke seperti orang Kazakhstan, Uzbekistan yang ke Arab-Araban. Ya, Kazakhstan yang daerah-daerah sana, Rusia lah di atas sana. Mereka secara wajah itu lebih dekat ke sana. Akan tetapi karena mereka termasuk teritorial negara Tiongkok, mereka menjadi warga Tiongkok dan mereka punya bahasa sendiri. Tidak pakai bahasa Cina berarti. Oleh sebab itu mereka belajar juga bahasa Cina. Yaitu hal lumrah di Indonesia juga begitu kan. Kurang lebih ada 700 lebih bahasa yang ada. Yang ada di Indonesia itu biasa lah. Cuman mereka merupakan bagian dari Cina. Nah, terkait suku Uyghur yang suku minoritas itu juga tidak semuanya. Itu sukunya, nama provinsinya provinsi Xinjiang Province. Provinsinya. Itu tidak semua Xinjiang itu yang melakukan ada hal-hal seperti gesekan itu. Itu beberapa senior saya misalnya melihat Uyghur ini, mohon maaf kalau misalnya memang ada kesalahan, yaitu bagaikan gerakan separatis saja gitu. Jadi Uyghur itu pengen memisahkan diri dari Cina. Jadi persoalannya bukan persoalan agama dong. Berarti persoalan teritorial, kemudian separatisme. Seperti dulu pernah terjadi di Indonesia lah. Seperti GAM, Gerakan Aceh Merdeka, OPM dan lain sebagainya. Oke. Cuma saya tidak bisa menjelaskan secara detail yang jelas. Ya itulah konstitusional negaranya mempunyai sikap seperti itu. Iya. Kalau memang terjadi pelanggaran HAM maka dikaji sama orang-orang yang memang benar-benar paham tentang isu HAM internasional gitu. Asik nggak Cina itu dengan menerima tidak bahwa ada keberadaan Islam di sana atau mahasiswa-mahasiswa Islam? Gimana sikap orang Cina kepada Islam? Itulah yang maksudnya saya juga akan bercerita base-nya on experience ya, sebagai basisnya oleh pengalaman pribadi jadi, saya. Jadi experience documentary. Documentary. Jadi benar nggak tuh pronunciasinya benar nggak? Pokoknya mah itu aja bahasa Inggris ya. Official ya. Official salah. Jadi the experience dokumentarinya. Jadi dokumentasi berdasarkan pengalaman. Gimana pengalaman Ustadz Kaula menjadi seorang mahasiswa muslim yang belajar di tengah-tengah orang tahu itu adalah komunis gitu kan. Padahal sekarang udah kapitalis ya. Iya. Ya, mungkin bisa jadi kapitalis. Gimana di tengah-tengah mayoritas kemudian kita berada menjadi bagian kecil saja di sana.
rasanya seperti apa gitu? Itu yang pertama tadi yang sudah dijelaskan di awal ya. Mungkin basic pendidikan saya rata-rata dari pesantren ke pesantren. Pesantren ke pesantren. Kemudian S1 saya bahasa Arab. Oh iya. Kemudian dapat kesempatan di kuliah S2 di sana, program beasiswa, itu juga sebuah pengalaman baru. Iya. Awalnya mimpi saya dulunya sih sebenarnya mau kalaupun ada kesempatan ke luar negeri ya ke Timur Tengah. Kok Jeddah, ke Riyadh, Maroko, Mesir, dan lain sebagainya. Tunisia. Untuk memperdalam keilmuan bahasa Arab dan kalimat. Iya. Tapi ya itu sudah tadi ya ketetapan ya, sudah kita juga nggak bisa menolak lagi, cuma menjalankan saja. Iya. Ketika ada kesempatan, dosen saya memberikan waktu itu dosen memberikan peluang, nih ada peluang beasiswa nih, coba nih daftar. Waktu itu sih ya saya keterima, syukur, ya nggak keterima nggak apa-apa. Jadi nggak niat-niat amat ya? Ya waktu itu seperti itu. Cuman saya sudah membayangkan bahwa hari ini Cina peradabannya sedang maju-majunya. Oh iya betul. Menguasai perekonomian, bahkan ya teknologi dan lain sebagainya. HP Cina juga banyak sekali masuk, Oppo, Xiaomi, Huawei. Jadi, dan lain sebagainya. Mahasiswa Cina tuh aman-aman saja ya? Mahasiswa Muslim di Cina itu aman aja? Ya itulah. Tidak ada intimidasi, tidak ada dikotomi, perbedaan-perbedaan. Hari misalkan kita untuk berjumatan, longgar waktunya. Kalau saya sebagai international student, ketika Jumatan ya diberikan waktu untuk melaksanakan. Boleh keluar dari kelas. Memang waktu saya Jumatan tidak menabrak jadwal perkuliahan. Iya. Pernah ada 1 kali 2 kali, tidak sering kan. Karena memang kalau misalnya secara mazhab Syafi'i kan kewajiban sholat Jumat ketika kita mendengarkan azan dari desa sebelah kan itu kan menjadi dasar kan. Iya. Karena tadi kan karena kita nggak dengar jadi nggak wajib. Iya. Tapi kita karena berusaha untuk melakukan sholat Jumat, akhirnya kita kadang-kadang bikin sholat Jumat bersama teman-teman dari negara lain seperti Pakistan, Arab. Jadi kumpul di apartemen kumpul bersama-sama untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena sholat Jumatnya jauh dari kampus. Perjalanan dari kampus saya ke masjid itu kurang lebih 1 jam. 1 jam. Perlu ditempuh. Pakai kendaraan? Pakai MRT, kayak kereta gitu. ya. Oke. LRT yang kayak gitu-gitu. Tapi ya itulah jadi salah satu kenikmatan ya. Artinya seminggu sekali selain kita ke sana sholat Jumat, di sisi lain kita juga bisa silaturahim nih sama teman-teman yang ada di kampus-kampus lain, orang-orang Indonesia atau orang lain. Dengan adanya sholat Jumat itu. Terus Ustadz Kaula ketika di Cina ini mengambil materi pelajaran apa? Kan Anda basicnya adalah pesantren tradisional, kemudian terakhir saja Anda adalah lulusan sastra bahasa Arab. Nah, ketika Anda di Cina itu, Anda mempelajari tentang apa gitu? Ya, saya memang ini sebenarnya posisinya hari ini belum selesai juga ya di Cina, karena memang karena pandemi belum bisa kembali. Ini nanti saya sampai 2022, mohon doanya juga dari Sobat Gus Iib ya. Allah Rabbal Alamin. Semoga segera lulus. Bisa selesai. Jadi di sana saya ngambil jurusannya Foreign Language and Literature ya, literatur ya. Apa tuh? Secara bahasa Indonesianya? Ya, sastra lah. Sastra. Cuma saya lebih fokusnya ke translation studies, ilmu penerjemahan, dari terjemahan Mandarin ke terjemahan bahasa Inggris. Tapi saya sudah berdiskusi dengan supervisor saya, profesor saya, untuk meneliti penerjemahan dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Bahasa Mandarin ke Indonesia. Ada juga bahasa Mandarin ke bahasa Inggris. Terus ya banyak sih, ada bahasa Mandarin ke bahasa Prancis. S1-nya bahasa Arab, bahasa Arab Indonesia. Kepada Indonesia. Luar biasa nih. Sebenarnya potensi Anda di zaman ini, di hari ini itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena literasi yang ada di dalam teks turos kesantrian itu rata-rata dengan bahasa Arab. Dan sekarang memang sudah banyak diterjemahkan dengan bahasa negara ya, bahasa lokal lah. Nah, itu mungkin alangkah hebatnya, alangkah kerennya gitu ketika kitab-kitab turos, kitab kuning itu diterjemahkan ke dalam Mandarin, ke dalam bahasa Inggris gitu ya. Saya kalau itu ingat waktu saya mau lulus di Darussunnah, Kiai Ali Mustafa Eko itu pesannya bahwa belajar bahasa itu membuka jendela dunia. Dan belajar bahasa itu bukan hanya belajar bahasa, tapi bahasa untuk berdakwah gitu. Bahasa untuk berdakwah. Ya, ketika Obama datang ke Indonesia terus mengunjungi Masjid Istiqlal, beliau kan juga menggunakan bahasa Inggris untuk menjelaskan bahwa Islamnya Indonesia adalah Islam yang cinta damai gitu. Luar biasa. Berdampingan antara Masjid Istiqlal dengan katedral ya, gereja di depannya dan lain sebagainya.
saling membantu. Kalau misalnya kekurangan parkiran di Istiqlal dilimpahkan ke Katerdal, begitupun ke Istiqlal. Nah, itulah yang jadi motivasi semangat saya untuk selalu belajar bahasa. Mudah-mudahan bahasa saya ini bisa digunakan juga untuk berdakwah. Siapa tahu kan untuk mempromosikan Islam yang ada di Indonesia, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam Nusantara dengan berbagai macam bahasa. Luar biasa. Karena mereka juga harus tahu bahwa Indonesia sebagai mayoritas Muslim, punya cara karakter yang Islam yang berbeda dengan Islam yang ada di Jadi luar. kita bisa menyuguhkan literasi kita ataupun pemahaman kita kepada halayak dunia dengan bahasa internasional ya. Kalau tagline-nya NU ya kemarin ya, salah satunya yang kita gunakan itu santri untuk perdamaian dunia. Wah, itu luar biasa. Santri untuk perdamaian dunia. Kan dulu masih santri untuk negeri. Ya, kalau sekarang udah ningkat berarti. Iya. Karena ya itu munculnya PCN Tiongkok, kita untuk mengkampanyekan Islam yang ada di Indonesia. Santri jadi, untuk perdamaian dunia. Islam yang damai, berdiplomasi dengan cara pendekatan santri, dengan perjalanan akulturasi keislaman, akhlakul karimah dan sebagainya. Iya. Itu yang kita lakukan di PCN Tiongkok dan di komunitas-komunitas Muslim lainnya. Gimana itu pergerakan Nahdlatul Ulama di Tiongkok sendiri itu seperti apa? Ya, alhamdulillah sejauh ini ya, karena memang NU sebagai ormas terbesar ya di Indonesia, menjadi salah satu tolak ukur juga diperhitungkan oleh dunia dan khususnya juga Tiongkok ya, di tempat saya belajar. Jadi ya banyak juga mereka melihat NU itu sebagai Islam yang baik, yang damai, yang penuh dengan kesantunan, keseimbangan. Luar biasa. Sahabat Gus Iib dimanapun berada, tadi kita telah mendengar beberapa historinya beliau, story ya sebenarnya, history. Jadi ceritanya beliau itu di bagaimana beliau menempuh pendidikan dari jenjang ke jenjang, kemudian dari negeri kita tercinta sampai nyebrang ke negara Tiongkok, dan itu merupakan sebuah sepak terjang yang luar biasa. Dan beliau pun punya cita-cita yang luar biasa, bagaimana mengetengahkan Islam yang ada di Indonesia ini agar dipandang oleh seluruh dunia melalui dakwah bahasa dan sastra. Dan ini memang menjadi penting bagi kita semuanya, bahwa al-lughah miftahul ulum, bahwa bahasa itu adalah kuncinya dari berbagai macam literasi ilmu. Jelas kita tidak memahami satu bahasa saja, tapi kita harus belajar bagaimana memahami bahasa negara-negara lain. Apalagi sekarang dunia sudah terbuka ya. Digitalisasi, kemudian kesempatan semuanya punya kesempatan yang sama saya rasa. Apalagi untuk belajar di luar negeri ya. Sahabat Gus Iif mungkin punya kesempatan yang sama dengan saya, atau bisa lebih baik lagi. Bisa bukan hanya bisa ke Tiongkok, bisa ke Eropa, ke Amerika dan sebagainya. Ajak saya. Jalan-jalan kita ya. Jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja. Ya, itulah melihat dunia dari luar itu lebih menarik ya. Apalagi ya tadi ya sempat disinggung juga menjadi kadang-kadang kita terlalu jimawa menjadi minoritas, kemudian kita tidak tahu ketika bagaimana jadi minoritas ya. Jadi antum kita posisi belajar toleransi, belajar saling menghargai dan lain sebagainya, itu saya rasakan sekali ketika saya berada di memang tengah-tengah di negara mayoritas. Yang bukan mayoritas penduduk muslim, tapi ya yang saya dapatkan adalah secara personal ya, subjektivitas saya nih. Ya saya mendapatkan mendapatkan penghargaan, misalnya seperti sholat Idul Fitri saya diberikan kesempatan sama sekolah oleh universitas ya untuk melaksanakannya. Waktu puasa Ramadan dan lain sebagainya, itu banyak sekali lah cita-cita yang. Jadi toleransinya juga luar biasa di Cina itu untuk menjalankan ibadah-ibadah syariat kita gitu ya. Ya kita saling bisa saling belajar lah. Bahwa kemajuan peradaban yang tadi saya katakan, kita sudah ada imajinasi tentang Cina ya, global ilma walau bisin. Ketika berangkat ke sana benar-benar saya kaget ya, walaupun mereka jarang yang bisa bahasa Inggris, tapi kemajuan infrastrukturnya, teknologinya. Bahasa Inggris padahal di Cina minim ya? Ya, rasa nasionalisnya juga tinggi. Bahkan di beberapa masjid itu ada tulisan hubul waton minal iman mereka itu. Ada dengan bahasa Cina? Bahasa Arab dan bahasa Cina. Ada itu? Ada. Di setiap masjid? Ya, beberapa masjid ya, tidak beberapa masjid. Iya, di beberapa masjid di Cina itu tertulis slogan hubul waton minal iman. Nasionalisme adalah bagian dari iman. Itu luar biasa. Kalau orang sudah luntur nasionalismenya,
hanya memahami syariatnya saja, maka akan bubar. Ya. Seperti apa yang dikatakan kurang lebih oleh Syekhina Murabiruhina Ki Haji Maimun Zubair. Jadi wong paham Islam kudu paham bongso. Gitu. Jadi ya? Kalau sahabat saya ya Mas Novi Basuki yang banyak tulis tentang Islam Indonesia dan Tiongkok itu mengatakan bahwa sebenarnya kultur kita cara beragama Indonesia dengan itu sama saja ya. Iya. Jadi kalau di Cina misalnya Gus Dur pernah membuat terminologi tentang pribumi Islam, atau kemudian sekarang ada Islam Nusantara. Iya. Di Cina juga sama, ada Islam tapi Islam Konghucu gitu. Jadi Islam yang mengedepankan nilai-nilai Konfusianisme, nilai-nilai kebijaksanaan. Tapi tidak keluar dari konteks syariah. Tidak keluar dari konteks syariah, kemudian mengakulturasi budaya. Jadi bisa beradaptasi, akulturasi dengan budaya setempat. Bahaya nggak sih itu? Ya tidak bahaya. Islam berakulturasi dengan budaya bahaya nggak sih? Artinya sah-sah saja, jadi selama tidak bertentangan kan? Nah, berarti dengan syariat kan? Islam yang bertentangan dengan syariat baru. Iya. Jadi Islam berasimilasi dengan budaya bukan hal yang bukan hal yang dilarang. Justru tidak bisa diapresiasi dengan baik selama tidak bertentangan dengan syariat. Baik, sahabat Gus Iib, dimanapun berada, itulah perbincangan saya dengan Ustadz Kaula Fahmi. Beliau adalah mahasiswa Universitas Chongqing University ya. Pokoknya itulah ya. Beliau sedang belajar di sana dan mohon doanya semoga perjalanan tolabul ilminya beliau segera selesai dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Itu saja, salam literasi, salam mengalir, ngaji literasi dan realita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, di-share sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat yang lain. Nanti kalau butuh informasi untuk belajar di luar negeri, silahkan ditulis di komentar. Insya Allah kami akan hubungkan ke link-linknya yang terpercaya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Kaula Fahmi.